Oke, halo semuanya. Hari ini saya nge-vlog sendiri dan saya akan bahas postingannya Ernest Prakasa yang dia posting seperti ini. Ini menjadi salah satu ayat favorit saya juga dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Uh, yang terpenting dalam teks ini adalah Amsal ini tidak bicara ataupun tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Tetapi yang mau ditekankan dalam uh, Amsal ini adalah bagaimana kita menjadi kaya. Yang dilihat adalah proses ketika kita menjadi kaya. Seperti itu. Dan justru yang menarik adalah Amsal 28 ayat 20 ini lebih menekankan kita bisa tidak dipercaya oleh orang lain, atau kita bisa nggak menjadi kepercayaan atau menjaga kepercayaan orang lain, sehingga bahasa Inggrisnya a trustworthy person has many blessings. Ini penting. Ini penting. Kenapa? Banyak orang yang sebetulnya ingin kaya, tapi menghalalkan segala cara. Misal, dia pengen kaya, lalu kemudian dia korupsi. Itu nggak boleh. Artinya ketika dia korupsi, dia tidak lagi dipercaya oleh rakyat ataupun masyarakat. Sehingga apa yang dikatakan Amsal 28 ayat 20 ini menjadi valid. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tapi kalau kita tidak dipercaya sama orang, korupsi, ya oke. Hasilnya kita kaya. Tapi apakah kita dipercaya? Tidak. Dan hasil yang didapatkan karena hasil korupsi itu justru akan justru membuat kita miskin kembali, ya. Artinya harta kita akhirnya diambil lagi oleh KPK, disita dan yang lain sebagainya. Sehingga dalam kasus korupsi Amsal ini sangatlah valid. Lalu kemudian yang kedua, kita untuk menjadi kaya kita berusaha mendapatkan posisi yang tertinggi. Sehingga seringkali kita untuk mendapatkan posisi yang tertinggi, kita tuh menjatuhkan orang lain. Itu penting. Penting untuk kita bahas. Karena seringkali kita lupa bahwa sebetulnya berkat itu datang ketika kita dipercaya nih sama orang lain. Tapi kalau kita sudah berani untuk menjatuhkan orang lain, itu akan menjadi batu sandungan ke depan kita. Karena kita akan punya track record yang kemudian dikenang orang seperti itu. Banyak orang yang akhirnya menjatuhkan teman, menghina teman di depan atasan misalnya. Begini. Lalu kemudian atasan termakan omongan dan segala macam, dan akhirnya dia dapat perhatian dari atasan, sementara temannya itu banyak terjadi kasusnya. Dan yang saya mau katakan adalah the truth will come. Tenang aja, kebenaran itu akan datang dengan sendirinya, dan ketika kebenaran itu akan datang, justru efeknya ketika kita menjatuhkan teman kita itu akan berbalik sama kita. Dan the time will show. Waktu akan menunjukkan kepada kita bahwa kita kita kemudian tidak lagi dipercaya ketika kita saja sudah berani untuk menjatuhkan orang lain. Artinya kan orang udah nggak percaya sama kita. Lalu kemudian dari segi pertemanan ataupun dari segi pertemanan dulu. Yang ketiga, segi pertemanan itu penting. Seringkali kita
merasa dekat sama teman kita cerita banyak hal, kita mendapatkan informasi, tapi kemudian kita membocorkan informasi tersebut kepada orang lain sehingga orang tuh jadi tahu rahasia teman kita karena teman kita cerita sama kita, tapi kita ceritakan sama orang lain. Dan ini menjadi faktor kunci. Kenapa? Karena suatu saat teman yang tidak lagi percaya sama kita itu karena tahu kita membocorkan rahasia dia, suatu saat teman kita yang kita hianati itu sukses, dia nggak akan bantu kita dan tidak akan jadi berkat. Sehingga cobalah untuk berteman dengan tulus, cobalah berteman dengan ikhlas seperti itu. Dan cobalah berteman dengan apa adanya. Kalau memang kita tulus berteman, otomatis kita juga akan mendapatkan teman yang tulus juga seperti itu. Itu dari segi pertemanan ya. Bisa efeknya banyak banget. Lalu bagaimana dengan balik lagi soal kerja sama tim? Kerja sama tim juga sama. Pada dasarnya pasti di dalam tim itu pengen ada yang menonjol. Lalu kemudian kita tidak percaya sama teman setim kita. Dan akhirnya ketika kita bermain single fighter yang namanya tim kan, itu harus bekerja sama dalam role seperti itu. Dan tim kita akhirnya merasa bete sama kita dan itu nggak akan jadi berkat buat kita. Akhirnya ketika kita menjadi leader misalnya dalam tim, kita kerjakan semua, lalu kemudian tiba-tiba orang atau leadernya marah-marah sama kita karena kita nggak tahu kerjaan, ya agak aneh gitu loh, karena leader itu kan membagikan tugas, lalu kemudian kalau tidak ada yang mengerti dari anggotanya dibantu diberdayakan, bahasanya seperti itu, dibantu untuk apa yang menjadi kesulitan. Dan seringkali banyak terjadi di kerja tim atau di kerja sama tim seperti itu. Akhirnya kita nggak percaya sama leader kita, dan akhirnya leader kita itu ya tidak akan menjadi berkat untuk selanjutnya. Nah, itu tadi seputar Amsal, bagaimana kemudian yang mau ditekankan adalah proses kita menjadi kaya. Seperti itu. Dalam berbisnis juga, ini penting. Dalam berbisnis juga, seringkali kita pengen ambil untung yang banyak, sementara kualitas barang kita atau kualitas produk kita tuh nggak bagus. Bisa nggak orang percaya? Nggak bisa. Mungkin orang sekali beli kita dapat untung banyak, oh iya kita akan kaya dengan untung pertama. Tapi selanjutnya apakah orang mau beli? Tidak. Makanya Amsal 28 ayat 20 itu benar-benar sangat valid banget mengatakan bahwa orang yang dipercaya akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ingin cepat kaya, artinya ada keinginan atau menghalalkan segala cara ingin cepat kaya. Yang mau ditekankan Amsal sebetulnya bagaimana sih kita menjalani hidup kita untuk menjadi kaya? Fair nggak sih? Layak nggak sih kita benar-benar jadi kaya? Jangan-jangan kita hanya korupsi. Itu yang mau ditekankan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih posisi orang-orang yang melakukan pengkhianatan? Ini menarik karena bicara soal Amsal 28 ini kita tidak bisa lepaskan gimana nih posisi orang yang berkhianat. Tentu yang pertama, orang yang berkhianat itu tidak mendapat benar berkat karena dia
Karena orang tidak lagi percaya sama dia, dia adalah seorang pengkhianat, dan berkat itu akan sulit datang. Misal mau mengerjakan proyek atau menjual kerjasama bisnis, karena dia pengkhianat, dia memainkan harga begitu rakusnya seperti itu, sehingga orang nggak percaya lagi sama dia. Dia pengkhianat. Yang kedua, pengkhianat itu akan menjadi track record dalam hidup kita. Itu yang penting. Orang akan ngecap kita sebagai pengkhianat dan akan sulit memutihkan nama kita sebagai orang yang berkhianat. Misal kita sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin, lalu kemudian tiba-tiba kita melanggar rule yang sudah ditetapkan dalam organisasi kita. Itu sampai kapanpun kita akan diingat. Oh, dia tuh pemimpin yang begini nih. Dia berkhianat nih. Akhirnya nama baik berpengaruh terhadap nama baik. Makanya kalau dalam Alkitab yang terpenting adalah nama baik. Kalau kita tidak bisa menjaga nama baik kita, bagaimana kemudian kita dapat mengatakan bahwa kita adalah orang yang beragama, bisa mewujudkan kebaikan, sementara orang udah ngecap kita nih. Jadi apa ya? Posisi pengkhianat itu akan sulit mendapat tempat. Karena orang tahu dia sudah berkhianat, ya orang akan tidak lagi peduli sama dia. Ini mungkin saya ambil kisah dari Yudas Iskariot, dia berkhianat, dia menjual Yesus karena seorang Kristen seperti itu. Tapi yang mau ditekankan adalah apakah ada yang peduli dengan Yudas ketika kemudian dia selesai membuang ataupun selesai menjual Yesus? Nggak ada yang peduli. Apakah ada yang kemudian menguatkan Yudas? Tidak ada. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa seorang pengkhianat itu sudah ada zaman Alkitab dulu. Dan nasibnya akan lebih, ya mirip-mirip tragis lah. Karena Yudas sudah tidur, ataupun Yudas sudah berpelayanan barang, udah capek, lelah barang Yesus, lalu kemudian tiba-tiba dia menjual. Nggak ada yang peduli sama dia gitu. Dan itulah nasib menjadi seorang pengkhianat. Itu saja yang mau saya sampaikan dalam Amsal 28 ayat 20 itu. Karena ini adalah hal penting yang harus kita ingat. Yang penting adalah kita dipercaya untuk melakukan perkara yang kecil, lalu kemudian Tuhan kasih kepercayaan kita. Itu balik lagi, percaya. Tuhan percaya bahwa kita melakukan perkara yang besar seperti itu. Kalau kita dapat melakukan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita untuk melakukan perkara besar. Karena Tuhan tahu bahwa kita orangnya responsibel, kita orangnya bertanggung jawab. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.